Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jagung petani milenial Pandawa, Pandawa 01, jagung hibrida tongkol 1, Pandawa 02, jagung hibrida tongkol 2. Hasil panen melimpah, rezeki petani berkah. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar. Dan podcast trotoar kali ini beruntung banget menghadirkan salah satu pejabat ini ya sebenarnya. Pejabat. Secara formal mestinya beliau ini pejabat aslinya. Jadi dari LPMK ya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota. Kelurahan. Ada level nanti ya. Jadi beliau ini secara formal akan selalu bertugas untuk membawa, mengawal, memperjuangkan dan membawa setiap aspirasi masyarakat, usulan pembangunan kota yang berujung di Musrenbang ya. Kota ya. Wah, mumpung lagi rame-ramenya Musrenbang ini. Jadi kita mendatangkan pejabat ini. Ya, langsung perkenalan Mas Amir, monggo. Saya terima kasih Bro Taufik sudah ketemu di jalan dan diajak ngobrol lebih lanjut, kita bisa Dengan pejabat kata ajak ngobrol keliru kabeh. terakhir ngobrol. Wah iya, yang penting ngopinya ini. Itu bonus lah ya, kita ngobrol kesana kemari itu bonus. Intinya itu ngopinya. Saya bergerak di bidang sosial formal, di subsistem pemerintahan kota. Jadi saya selaku ketua SKA LPMK Kecamatan Lowaru. Wilayah kerjanya di 12 kelurahan di Kecamatan Lowaru. Yang selama ini dari bawah Menyampaikan memfasilitasi, mengawal usulan-usulan RT RW sampai ke kelurahan di bawah kecamatan di bawah ke kota. boleh tahu nggak sih di daerah sampean aja, aku nggak bahas daerah lain ya. Rata-rata per tahun itu usulan kritikan boleh ya? Usulan aja ya? Usulan. Oke, berapa usulan yang sampean harus bawa ke atas? Kalau akumulasi Rata-rata per tahun masuk lah. di kecamatan itu sekitar 1.600. Banyak ya? 1.600 itu dibagi dua pos ya, pos fisik, non fisik. Nah, pos fisik non fisik ini, kalau fisik itu infrastruktur, Ya. kalau non fisik itu SDM, berkaitan sama pembangunan sumber daya manusia. Oke, terus Kalau fisik ya apa aja yang kita butuhkan untuk pembangunan dari termasuk gorong-gorong, aspal, bangunan-bangunan di wilayah RT RW, pasum, kemudian pavimisasi dan seterusnya. Kalau non fisik itu biasanya peningkatan kapasitas, skill, pelatihan-pelatihan. terakhir ini ya, yang kalau di kampung itu harus jadi satu ya ini ya, pembuangan limbah. IPAL. IPAL itu ada program dari kota tersendiri karena itu biasanya tersentra di suatu kawasan yang memiliki syarat-syarat tentang tempat, tentang jumlah IPAL yang harus dikelola. Karena itu tidak semua wilayah dapat ini ya. Oh, tidak semua wilayah. Oke. Yang mungkin kondisinya sudah parah aja ya. Didahulukan itu dulu mungkin. Parah dan fasilitasnya ada. Karena itu ada unit yang harus dibangun. Kira itu. Jadi Terus jenengan nih, mulai tahun berapa? 2015 ya? saya dulu ketua PPS kelurahan tuh 2014. 2014, 2015. Masuk ke LPMK 2015. 2015 sampai sekarang. Plus ditambahi 2 tahun pandemi. Ya. Yang kita beku wis gak ngapa-ngapain, anggaplah umur kita tetap 39
9 ya tetap 39 lah sekarang ya. Bukan 41 loh ya. Jadi ya kita freeze 2 tahun. Sampai saat ini jenengan merasa bahwa yang terjadi di kota ini Ya. makin simpel untuk mengajukan sesuatu, untuk menyampaikan sesuatu makin sederhana atau makin tumpang tindih? Kalau Pengalaman jenengan aja. saya ada perubahan 2-3 fase ya. Ya, Dari musrenbang yang yang dulu. yang reguler yang biasa Ya, itu menjadi musrenbang yes. berbasis aplikasi. Kemudian masuk ke SIPD Oke. juga berbasis aplikasi, tetapi ini agak rumit karena terkoneksi ke pusat Oke. sehingga kami di daerah ini Nggak yang nggak pakai E ya sama yang pakai E ini jadi lebih sederhana mana? Yang eh, bisa gini loh ya. kita Ujungnya tetap gini loh Kang Mas. Ujungnya tetap berakhir pada orang itu terlayani nggak sih gitu loh. Sama yang dulu pakai E, ya, sama yang nggak pakai E. ya. Yang dulu masih sederhana lah. Ini nggak bisa kita general ya, Ya. karena ini E atau nggak E atau SIPD itu mekanisme, Itu soal-soal sistem ya. Tetapi kalau dibilang Ya, usulan itu diakomodir, ke ini disu- maksudnya berefek ke bawah, orang-orang yang sampean bawa usulannya ini loh, ya. lebih enak mana? Kalau dibilang enak nggak enak, tentu untuk periode ini sangat nggak enak. Oh, periode ini malah nggak enak. Iya, karena dalam arti nggak enak itu banyak usulan yang dicoret masuk ke refocusing. Artinya ketika kita dilayani 80% misalnya, Ye. itu turun menjadi 40, 60, sehingga kemauan masyarakat itu tertunda. Kadang-kadang ada yang prioritas, karena nggak terlayani menjadi nggak prioritas. Karena wis dibangun dewi RW momen itu. Ini yang dibilang tadi secara akomodasi, secara tampungan lebih sedikit ya. Karena ada ini ya. Ada pandemi. Itu ada refocusing itu. Nah, sehingga kami di kelurahan-kelurahan itu sejak lama memang ada persoalan-persoalan yang kadang-kadang ketidakmengertian masyarakat seolah-olah dan mungkin iya ya. Kadang-kadang Jawab apa sampean kan yang pengalaman. musrenbang itu seperti PHP itu beralasan. Seperti PHP ya. Ya, itu beralasan karena usulan-usulan kok nggak tahu disetujui ya. Jelek. Orang itu dikumpulkan tapi usulannya orang. Betul. Musrenbang itu berdarah-darah, Pak. Musrenbang itu hanya seperti reuni setiap tahun. Tapi orang no hasil itu loh ya. Tapi ya itu Ya, hanya karena kita nggak punya pintu lain. Pintunya rawan macam ya musrenbang itu. Itu sudah peraturan presiden. Sehingga mau tidak mau lewat situ. Tapi ada 3 kelompok ini ya, pengguna, artinya yang secara pendanaan dialokasikan seperti Badan Luka, Badan Perencanaan Pengembangan Tingkat Kota. Ini ada Renstra. Kemudian kelompok lain Pokir, Dewan. Kelompok lain Musrenbang. Musrenbang. Yang sesungguhnya basically sama Musrenbang. Dan anggota dewan pun sebenarnya yang diintip adalah hasil Musrenbang. Realistis atau enggaknya tergantung. Jadi buat anggota dewan itu diintip juga musrenbang itu. Yang paling realistis kan hasil musrenbang. Itu yang mereka jadi fokus mereka juga. Mestinya fungsi-fungsi reses Ya, itu gunanya itu itu. menjadi Fungsi itu untuk mengambil suara-suara yang Ya. tidak terdengar. Ya. Suara-suara yang mestinya jadi prioritas tapi tidak jadikan prioritas jadi ketahuan. betul. Tapi reses sekarang ini cuma nongkrong-nongkrong loh. Nyate bareng, mangan-mangan bareng. Tadi yang disinggung soal intip-mengintip. Iya. Nah, itu terjadi ketika seorang anggota dewan ngintip daftar di pengajuan musrenbang. Iya. Bener. Kadang terjadi yang tidak prioritas disetujui. Umpamanya Karena gitu. merasa hasil intipane prioritasnya sama. ada yang membawa. Ada yang membawa. Itu yang kadang-kadang Tapi balik lagi gini loh, Kang Mas buat aku. Ketika suara usulan rakyat itu jadi tidak terdengar
itu pasti kalahnya sama suara birokrasi. Karena partai pemenang pemilu sejatinya adalah partai birokrasi. Ya kami kan di Musrenbang itu banyak orang. Nggak sampean merasa nggak sih kalau akhirnya pembangunan ini akhirnya ngikuti selera birokrasi atau selera masyarakat? Saya lihat 50-50 ya. 50-50. Karena selera masyarakat juga diakomodir sih. Tapi kebanyakan selera mana? Selera penguasa atau selera masyarakat? Ya itu tadi saya bilang. Yang sampean rasakan 50-50 ya? Ya, hanya pemerintah ini kan sirkulasinya tahunan apa pemilu. Outsourcing kan? Mereka itu kan outsourcing 5 tahunan. Itu banyak yang orang yang persepsi kecurigaan bahwasanya ini pembangunan hanya soal politik, soal pencitraan. Seringkali ngerasa nggak sih kalau bahwa 50-50 sebagian pembangunan itu seleranya ngikuti penguasa atau sisi birokrasi sama 50-50 ngikuti rakyat. Itu pun kan sebenarnya nggak oke. Namanya semua ini untuk rakyat kok. Berbasisnya kan rakyat, kemasyarakatan. Benar-benar yang berbasis pada apa yang dibutuhkan masyarakat. Terus kemudian seringkali jenengan bilang bahwa Malang ini memang harus untuk buat capaian yang luar biasa itu kan titik beratnya adalah kolaborasi. Lah gimana mau kolaborasi kalau ketika para penyelenggara negaranya aja antar OBD nggak sinkron? Yes, nggak siap untuk berkolaborasi. Menurut jenengan gimana? Saya kira kan ya ini pernah saya sampaikan di seringkali forum Forkopimda ya. Yang saya sampaikan begini, Mbok Yao, namanya Kajari, eksekutif DPRD itu duduk bersama. Ketika mau berangkat eksekusi, tentu itu kan ada perda regulasi lah ya secara umum. Residunya Pak, sampah-sampah kebijakan yang kemudian jadi regulasi itu dibersihkan dulu. Kaca, kenapa di handphone kaca file? Iya, karena itu dasar kebijakannya di situ. Yes. Nah, ketika serpian-serpian sampah yang nggak kepakai itu nggak dibersihkan, maka ada benturan-benturan. Bisa saja suatu saat masyarakat akan komplain dan dibawa ke PT UN karena hukum kebijakan ini nggak betul karena berbenturan dengan tumpang tindih kebijakan. Kontradiksi. Saya ambil contoh seperti DLH umpamanya. DLH oke. DLH itu katakan ada tidak kurang dari 15 regulasi yang tidak bisa dilaksanakan karena multi alasan, banyak alasan. Umpamanya gitu. Soal-soal sempadan seperti hotel yang di pinggir sungai, masyarakat yang di pinggir sungai tidak bisa dilaksanakan. 5% suatu bangunan ada untuk ruang terbuka hijau, untuk fasum. Ya, untuk fasum. Saya nggak usah 5% Pak, waktu saya mengusulkan dia. Advis planning IMB itu satu ruko satu pohon aja bisa nggak? Satu ruko satu pohon, nggak ada. Ini artinya keberpihakan kepada lingkungan masyarakat ya. Lingkungan aja wis, nggak usah ngomong masyarakat kejaron. Ini kenapa nggak bisa dilaksanakan? Padahal siapa yang pegang otoritas tentang advis planning IMB kan pemerintah. Ya mereka, ya para penyelenggara negara. Seperti hal-hal yang semacam ini basically ya mendasar ya. Tetapi kenapa justru nggak bisa dilaksanakan secara baik, secara basic sesuai itu? Terus gini, momennya contoh ya gitu. Terus gini yang terjadi juga, saya pengen curhatin kesampaian nih, kayak Menowo sama ya. Kayak jalan tiba-tiba berlubang. Ya. Pernah bahkan saya usulkan langsung ke seorang kenalan gitu yang punya kekuasaan. Ya. Gak iso masuk ke provinsi. Itu soal jadi tahu, tapi yang liwat kan wargamu, yang jatuh wargamu. Ya. Masa karena sebuah undang-undang terus sisi kemanusiaan kita hilang? Ya. Itu gimana? Itu soal sinergitas memang ya. Jadi itu sinergitas ya. Provinsi. Tentu kalau
kita punya will, kemauan yang baik, itu lekas selesai. Oh, tergantung berarti ini tak pelajari dari jenengan. Berarti ini tergantung sense of willing-nya ya. Gak usah terus baru ada political will. Betul. Jadi saya kira kalau kemauannya ada sungguh-sungguh nggak sulit. Karena nggak peduli itu mau jalannya provinsi, nasional, apa nggak peduli. Ya, itu kan soal sinergi ya, pembagian kewenangan, pembagian tugas dan lain-lain. Itu sinergi saja gitu. Saya tanggal 5 Januari tahun yang lalu itu ada banjir swimming pool di Legend Sutoyo. Oke, pernah. Itu kan viral nasional. Yes. Padahal soal-soal kecil yang terjadi di situ seperti halnya umpamanya ada 2 jembatan pribadi. Ada jembatan pribadi ya. Konstruksi punggung kerbau sehingga kapasitas air menjadi mengecil. Pokoknya itu. Saya sudah pernah rapat di bawah gorong-gorong depan OJK itu sama Pak Wali, sama Pak Sekda, sama RW tempat saya karena itu wilayah sampean ya. Saya sampaikan, ini sudah berapa kali program gas tidak berjalan. Karena di situ Belanda sudah secara struktural membangun, punya estimasi ke depan sudah luar biasa. Itu kan ada sudetan yang ke timur. Ke timur ya, dan malfunction. Karena di sebelah selatan Irama itu, itu ada rumah-rumah yang ditandur, dibangun di situ. Iya. Itu ada penampang 8 meter Sungai Sudetan. Dan itu bisa nggak ada ceritanya sampai jadi swimming pool. Ini contoh. Sehingga kami masyarakat tidak mendengar berita itu sebenarnya eksekusinya sudah sampai di mana. Padahal andai kata di pihak kelurahan Waru umpamanya membongkar jembatan dan dibangun lagi itu bisa gitu. Tetapi kan secara kewenangan harus sinergitas, secara kelembagaan, secara birokrasi harus biar nggak ada yang barbar ya. Karena kalau langsung tiba-tiba langsung menghancurkan kan barbar otomatis sampean. Tadi bicara soal jalan lubang. Saya lihat ya banyak ya orang di kota ini yang nyinyir ya tentang jalan berlubang. Kemarin sampai pas waktu ulang tahun dihadiahi pasir. Betul. 1 sak, 2 sak lah ditaruh di pagernya balai kota. Ya, saya lihat itu. Hanya teman-teman yang hanya sepotong melihat itu jalan berlubang, saya kira juga saya harus proporsional ya. Harus fair ya. Bahwa itu ada proses mekanisme dari hulu sampai hilir. Enggak tiba-tiba kemudian harus dibuntu, harus di ini, di itu, nggak bisa. Jadi kita secara holistik harus mengetahui proses itu terjadi, kenapa nggak terjadi gitu. Nah maka saya sendiri kepada teman-teman yang hanya lihat sepotong itu, tolong proporsional. Ya kami memberikan hak mereka. Saya terus terang kapasitas saya bukan untuk mengambil keputusan. Ya, kemudian tidak membela dan tidak membela siapa. Tidak pada kapasitas punya keuntungan kalau membela siapa. Betul. Tapi kalau untuk kepentingan masyarakat tadi, saya secara moral harus dibela. Karena tadi karena nyangkut keselamatan. Berbasis pada kepentingan. Itu sebenarnya hal-hal yang cepat bisa diselesaikan. Aslinya, tinggal sense of willing aja. Di dalam Muslim Bank itu ada syarat-syarat begini. Umpamanya pembangunan katakanlah gedung atau pos atau apa, itu semuanya berbasis data, dokumen. Ini punya siapa? Kalau punyanya pribadi nggak bisa dibangun. Harus ada pelimpahan ke pihak kota atau aset mana, dan artinya secara kedinasan punya otoritas. Tetapi ambil contoh rumah yang kena banjir ya, roboh ya, viral, dan kemudian bisa lekas dibangun. Itu menjadi pertanyaan gitu. Iya ya, kok aneh ya? Nah, kan berarti berdasarkan seleramu, selera para. Ini membuktikan bahwasanya sebenarnya bisa. Ya bisa ya, hal yang urgent tergantung kan mau apa enggak. Iya, itu hal yang urgent dilakukan dulu. Soal-soal legalitas dan seterusnya nyusul. Toh ini buat kemanusiaan. Betul. Kalau ada orang sakit, ditolong dulu sampai dia sehat, bukan dulu ngurus BPJS-nya, mamanya gitu. Oh iya. Ngurus BPJS. Takutnya orang sering keburu meninggal loh. Itu
Saya kira kalau dibilang memotong birokrasi itu tergantung dari Sudut mana iya. kita melihat ya. Ya, toh pihak-pihak yang diharapkan untuk memberikan persetujuan itu juga punya hati. Semua punya moral, punya hati. Loh kayak gini masuk mau nunggu. Masa mau dikalahkan sama undang-undang? Pesawatnya mau jatuh, masuk rapat di sini. Iya. Umpamanya gitu. Ya kayak tadi jenengan bilang itu loh. Kita itu baru cari aman di SPJ. Pokok aman segoy di foto, kotaannya di foto, tanda tangannya ada, terus bannernya itu berapa hari. Masih sebatas pengen aman di SPJ. Tapi belum pengen aman di hati rakyat. Dan pengen mengamankan hati rakyat. Mungkin itu, J. Kita akan undang beliau ketika nanti ada hal yang pengen saya tanyakan. Ya, Bu, bersedia, J? Yang lebih spesifik mungkin bukti data. Ah, Allah, ya, beliau ada. Lah ini nanti kalau ada ide lagi, mungkin teman-teman juga mau ngasih ide bisa langsung nulis di bawah di caption. Semoga ini bermanfaat.